Ya, silakan Romo. Maaf, saya tidak mendengar apa-apa dari tadi. Oh ya, Mic WL dari tadi off. yang lain enggak kedengaran suara saya? Halo? Ya, dari sini kedengaran Romo. Saya juga Bukan. dengar. Oh, tadi saya tidak dengar apa-apa. Oh ya. Oke, Sekarang ya udah. sudah dengar. Jadi sekarang saya. Iya, silakan Halo? Romo. Nining bicara. Halo? Iya Romo. Ya, sekarang giliran Romo. Kita masuk firman. Oke. Maaf, saya tidak dengar apa-apa tadi dari tadi. Cuma suara gitar aja yang saya dengar. Apa yang salah ini? Baik. Shalom teman-teman semuanya. Senang bersama-sama Anda dalam PD malam hari ini. Saya dari Jakarta, teman-teman dari Palopo, yang saya tidak tahu persis di mana, karena tahunya itu pokoknya di Sulawesi Selatan, dekat Makassar, gitu aja. Saya tahu di dalam peta, tapi belum pernah ke sana. Jadi saya senang sekali bisa bersama teman-teman untuk bersama-sama mendalami firman Tuhan. Dalam arti tertentu saya ingin men-sharingkan apa yang coba saya pahami terkait dengan tema yang ditawarkan oleh teman-teman di dalam PD kali ini, yaitu bagaimana setia di dalam duka. Memang kemarin ketika saya mengusulkan tema itu juga, tentunya juga usulan saya, sedikit ada yang heran, loh kok keluarga kudus kok duka gitu kan? Loh makanya yang dibayangkan dari keluarga kudus itu apa gitu kan? Mungkin ada yang mengira bahwa keluarga kudus itu bahagia terus-menerus, senang terus-menerus, gembira terus-menerus, gitu kan? Sehingga seolah-olah nggak ada duka. Oh no. Kita melihat di dalam Alkitab bahwa bagi mereka pun juga berduka, bukan? Nah, dalam hal inilah saya ingin mengajak mencoba merenungkan apa sebenarnya pengalaman mereka, duka di dalam arti manusia dan juga tentunya kemudian di dalam arti iman. Maka saya ingin share screen supaya lebih gampang diikuti. Saya masih belum dibuat jadi co-host sampai sekarang. Sudah bisa? Sudah bisa. Nah, oke, sekarang udah bisa. Tadi belum. Nah, rekan-rekan terkasih, ketika kita membuat tema setia dalam duka seperti keluarga Kudus Nazaret, tentunya adalah karena memang bulan ini bulan Maria, tapi sekaligus kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun Santo Yosef. Maka memang menjadi sesuatu yang sangat tepat bagaimana kita merenungkan perjalanan iman mereka. Karena kita tahu Bunda Maria adalah teladan orang beriman, bunda orang beriman, dan Santo Yosef adalah pendampingnya. Dan kita tahu di sanalah mereka saling setia, meskipun kita tidak tahu kapan Santo Yosef wafat, tapi saya kira justru pengalaman bersama Bunda Maria, toh tercatat beberapa peristiwa yang bisa kita renungkan. Jadi dengan kata lain, kembali pertanyaan saya, jangan membayangkan bahwa mereka tidak pernah berduka. Bukankah di dalam Alkitab kita tahu bahwa mereka harus melahirkan Yesus di kandang, bukan? Kandang itu pada waktu itu bukan kandang seperti yang ada sekarang, tentunya kandang hewan pada waktu itu adalah gua-gua yang ada di Israel. Maka lalu ada yang menyebut gua Natal, ada yang kandang Natal, ya oke lah. Itu kan hanya suatu simbol saja bagaimana menjadi pengingat bagi kita bahwa Yesus memang lahir di dunia dalam kesederhanaan. Tapi kita lihat bagaimana peristiwa mereka lahir di kandang di dalam kesederhanaan, dalam arti tertentu kan itu adalah sebuah keprihatinan. Tetapi sebelumnya kita bisa membayangkan bagaimana misalnya Yosef yang harus mendampingi Maria. Ya kan? Ketika harus mencari penginapan, ditolak sana, ditolak sini, dan harus lahir di kandang, betapa nggak enaknya, bukan? Itu peristiwa duka tentunya. Tapi itu kan baru suatu awal. Yosef sendiri mengalami peristiwa bagaimana dia harus melihat kekasihnya hamil yang dia tidak tahu, gitu kan? Bagaimana Yosef kemudian memang
diberi petunjuk oleh malaikat. Tetapi mari kita lihat bagaimana di dalam mengikuti petunjuk malaikat, Yosef bukan hanya setia mendampingi Maria ke Yerusalem, melahirkan, tapi juga ketika harus mengungsi ke Mesir. Bagaimana Yosef menyertai Maria. Bagaimana Yosef sungguh-sungguh tidak pergi begitu saja. Tapi apa yang mau kita renungkan adalah coba perjalanan naik keledai dari Israel ke Mesir, itu kan membutuhkan waktu berhari-hari. Menggendong bayi yang masih kecil, tentunya bukan peristiwa yang menyenangkan, bukan peristiwa yang menggembirakan. Itu adalah duka tersendiri, bukan? Dan kita bayangkan, wah, kalau bulan-bulan itu, bulan Desember misalnya, kita tidak tahu sebenarnya persisnya Yesus lahir kapan, tapi kira-kira memang di bulan Desember, Januari, begitulah. Tentunya udaranya masih dingin, bukan? Nah, dalam hal inilah, sebagai manusia pasti mereka prihatin, susah, sedih, berduka. Apalagi kalau kemudian dalam perjalanan hidup mereka, coba lihat, ini peristiwa apa? Mungkin ibu, bapak, teman-teman semuanya juga sudah bisa menebak ini peristiwa apa. Yaitu Yesus waktu hilang, bukan? Dalam suatu acara di Yerusalem, ketika pulang, tahu-tahu Yesus nggak ada di rombongan. Paniklah orang tuanya. Siapa sih yang nggak panik ketika anaknya tahu-tahu hilang? Maka mereka pergi ke Yerusalem, mencari. Karena waktu itu kan belum ada WhatsApp, belum ada sarana komunikasi. Pasti mereka tanya sana, tanya sini. Nah, ketika ketemu, apa kata Yesus? Yesus malah, ngapain sih Mami nyari-nyari saya? Saya kan mau tinggal di rumah Bapak. Coba deh. Coba kalau Anda sebagai ibu atau bapak juga, nyari anaknya baru berumur 12 tahun. Tahu-tahu ketika ketemu, kita sudah bersusah payah mencari, malah mengatakan, ngapain sih nyari saya? Apa nggak sakit hati kalau kita hanya bertumpu di dalam kemanusiaan kita? Tentu saja itu duka. Nah, tentu saja tidak berhenti di sana, karena memang sebelumnya ketika Yesus bayi dan dipersembahkan ke bait Allah, nanti akan kita ingat betapa sudah diramalkan. Tapi sebelum itu, mari kita lihat di dalam perjalanan hidupnya. Maria juga, siapa sih yang tidak berduka? Seorang ibu melihat anak tunggalnya harus menghadapi siksaan, memanggul salib. Pasti tidak gampang. Ini kesedihan yang luar biasa, saya kira. Apalagi kalau kemudian dia harus memangku jenazah anak tunggalnya. Apakah ini bukan duka? Pasti duka dong. Dan Maria tahu bahwa ini harus dijalani. Seperti yang pernah diramalkan oleh Simeon. Ketika Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Kita ingat bukan? Ketika Simeon mengatakan seperti ini. Di kalimat di bawah. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Nah, ini kalimat yang penting. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Pedang yang akan menembus hati Maria. Sakit pasti, duka pasti. Tetapi apakah Maria protes? Apakah Yosef protes? Ternyata tidak. Tetapi juga, apakah itu berarti mereka tidak bahagia? Tiba-tiba saya tadi menemukan suatu poster judulnya seperti ini. The Joy of Christmas to Joseph and Mary. Loh, yang digambarkan adalah ketika mereka pergi dari Yerusalem. Itu kan kelihatan dengan membawa anak. Apakah itu joy? Apakah itu kebahagiaan? Nah, disinilah saya ingin mengontraskan
Bahwa apakah duka mereka itu berarti mereka tidak bahagia? Apakah duka itu adalah kesedihan yang berkepanjangan? Sekali lagi, secara manusiawi, pastilah mereka berduka dengan segala macam pengalaman-pengalaman itu, bukan? Apalagi seperti tadi, Maria menggendong Yesus, anak tunggalnya yang gagah, ganteng, terkenal, tahu-tahu disiksa, tahu-tahu dihukum mati, tahu-tahu disalib. Tetapi dia menanggungnya. Nah, ini duka tentunya, duka cita Maria. Bahkan kita pernah mendengar, bukan, ada sebuah istilah Maria Dolorosa, Maria yang berduka cita. Tetapi apakah duka cita itu tidak bahagia? Ya nanti dulu. Dalam hal ini saya ingin membedakan bahwa berduka dan tidak bahagia itu berbeda. Bahagia adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Karena seperti tadi saya katakan, apakah Maria itu protes? Yosef protes. Ternyata tidak. Bahkan, lihatlah, kalau kita melihat peristiwa ini, apakah ada yang pernah tahu Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28? Ini kan peristiwa begini, yaitu ketika ada seorang perempuan pada waktu Yesus berkhotbah mengatakan, ini ada paralelnya di Matius 12 ayat 46 sampai 50, perempuan tadi mengatakan, pasti berbahagia dong ibumu, kamu gagah, ganteng, terkenal, wah pasti bangga banget deh ibu yang melahirkan dan menyusui kamu. Tapi apa jawab Yesus? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Tapi juga yang berbahagia. Jadi kalau perempuan tadi mengatakan, yang wah pasti bahagia dong mamamu. Tapi Yesus mengatakan, yang berbahagia di dalam Lukas dikatakan, yang berbahagia ya mereka yang melakukan kehendak Bapa dan mendengarkan kehendak Bapa dan memelihara dan melaksanakannya. Jadi ada perbedaan antara duka manusiawi dengan berbahagia. Mengapa? Nah, disinilah. Tadi ketika dikatakan bahwa duka cita Maria diramalkan oleh Simon untuk membuka mata orang. Karena kunci kebahagiaan itu bukan pertama-tama dengan hilangnya atau tiadanya sakit, tiadanya kesusahan, tiadanya duka cita. Tetapi adalah melaksanakan kehendak Bapa. Maria dan Yosef menjadi teladan untuk itu. Yaitu ketika tadi Maria tidak protes, tetapi dia menyimpan perkara-perkara yang bagi dia menyakitkan, duka itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Apa artinya merenungkannya? Dia berusaha memahami bahwa seluruh pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang tidak enak, sakit, duka, itu juga adalah kehendak Bapa. Dia merenungkannya. Karena memang sikap dasar yang dibawa oleh Maria adalah bahwa dia adalah hamba Tuhan. Kata-kata ini pasti kata-kata yang sangat terkenal, bukan? Ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti yang engkau katakan. Itu terkait dengan Maria. Terkait dengan malaikat, maksud saya, yang memberikan kabar kepada Maria tentang bayi yang harus dia kandung. Sikap dasar itu membuat dia bisa melihat bahwa apapun yang dialami adalah kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang dia sembah. Itulah keterbukaan hati Maria. Itulah yang sebenarnya dikatakan Yesus tadi, berbahagia karena dia melaksanakan kehendak Bapa. Itulah yang juga dikatakan Yesus ketika kita diajak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap jiwa. Maria menjadi teladan untuk itu. Apakah Yosef? Tidak. Oh, Yosef juga bukan? Bukankah ketika dia juga sedang galau ketika tanda petik pacarnya tahu-tahu hamil, yang pasti dia menduga-duga ini pasti sama cowok lain gitu kan? Pasti galau lah dia. Tapi dia tidak ghosting, dia tidak pergi. Karena apa?
Ya, tentu saja dia mendapatkan petunjuk. Tetapi lihatlah, ada kata-kata sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Jadi dia nurut, dia melihat bahwa pengalaman itu adalah yang tidak enak itu, dan juga harus bagaimana dia harus tanda petik menerima Maria, setia di dalam mendampingi Yesus juga, itu adalah kehendak Tuhan. Dia menjalankannya. Dan kalau kemudian berpegang pada Yesus, itulah yang membahagiakan. Bukankah tadi kepada Maria, kepada ibu yang tadi mengatakan bahwa, oh pasti berbahagia ibu yang mengandung engkau, yang menyusui engkau, yang bangga bahwa anaknya gagah, ganteng, terkenal. Kunci kebahagiaan tidak di sana. Itu hanya kegembiraan, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah melaksanakan kehendak Bapa. Nah, disinilah saya juga teringat pada sebuah sabda di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Ketika dikatakan seperti ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, kata sukacita menjadi penuh, inilah kebahagiaan. Maka tadi judul film tadi Joy itu benar, di poster tadi Joy itu adalah joy, sukacita penuh, bukan sekedar happiness, bukan sekedar kegembiraan. Kegembiraan itu hanya kebanggaan, hanya sesuatu yang tanda petik emosional, yang ya ada achievement, itu kegembiraan. Tapi kebahagiaan adalah ketika kita melaksanakan kehendak Bapa. Karena di sini sangat jelas, barang siapa tinggal di dalam kasihku dan menuruti perintahku, maka ada sukacita penuh. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Maria dan Yosef di dalam hidup mereka. Juga terutama menjadi kelihatan justru ketika mereka berduka secara manusiawi, bukan? Mereka menunjukkan bahwa duka cita manusiawi itu tidak berarti tidak bahagia. Kebahagiaan seperti ditunjukkan oleh Maria ketika menggendong anaknya tentu adalah kebahagiaan rohani karena melaksanakan kehendak Bapa. Coba bayangkan saja bagaimana seorang ibu yang menggendong jenazah anak tunggalnya yang dia banggakan, suaminya sudah nggak ada, tapi dia menggendong dengan tabah. Ini berarti kan ada sesuatu yang dari dalam yang luar biasa. Ini kebahagiaan yang secara spiritual penuh, yang bisa kemudian menanggung penderitaan sebagai manusia di dalam jiwa maupun raganya. Jiwa itu bukan jiwa dalam arti spiritual, tapi jiwa dalam arti emosi, batin, dan segala macam. Itu duka cita. Nah, yang bisa kita lihat adalah bahwa Maria dan Yosef setia satu sama lain, saling mendampingi, saling menguatkan. Tetapi bukan hanya sekedar saling menguatkan begitu saja, tapi mereka mengikuti kehendak Allah. Nah, apa yang bisa kita renungkan hari ini adalah bahwa yang pertama, kebahagiaan spiritual adalah ketika kita mengikuti kehendak Allah, dan itu berarti saling mengasihi. Tapi sekaligus saling mengasihi itu menjadi tampak ketika kita saling menguatkan juga di dalam, atau terutama di dalam penderitaan, di dalam duka. Bareng-bareng di dalam kegembiraan itu pasti gampang. Pesta-pesta bareng-bareng gampang. Tetapi apakah kita bisa tetap setia untuk saling membukakan mata hati kita akan kehendak Allah di dalam hidup kita? Itu tidak gampang. Yang bisa kita renungkan adalah sekarang bagaimana di dalam keluarga kita, bagaimana di dalam pandemi ini. Di dalam pandemi kita tentunya tahu bahwa situasinya sangat sulit.
bosan, galau, khawatir, itu kan. Bahkan mungkin di rumah kita marah-marahan. Karena dulu mungkin kalau ketemu suami istri di rumah, ya mungkin hanya sore sampai malam. Karena pagi siang bekerja. Salah satu atau salah dua. Tapi sekarang dengan work from home misalnya, kita harus bareng-bareng terus-menerus. Oh, bisa berantem bukan? Tapi disinilah kita diuji. Bisakah kita melihat bahwa itu semuanya adalah cara Allah memurnikan kita? Supaya kita sampai kepada kebahagiaan yang penuh, yaitu melaksanakan kehendak Bapa. Sungguh tidak gampang memang. Tapi kembali, kalau kita itu bisa saling memberikan kesaksian bagaimana melaksanakan kehendak Bapa adalah suatu cita-cita Kristiani yang paling tinggi, seperti kalau kita berdoa Bapa kami, bukan? Bukankah kalau kita berdoa Bapa kami, yang pertama-tama diajarkan Yesus adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sebenarnya ketika Yesus mengajarkan itu, jadilah kehendakmu, itulah kehendak Bapa, dan kalau kita melaksanakan kehendak Bapa, akan ada tanda petik kerajaan surga dalam hati kita. Nah, apakah ini diperhatikan? Jangan-jangan kalau kita berdoa Bapa kami, yang diperhatikan lebih banyak pada berilah rezeki pada hari ini. Nah, ingat, jadi kalau kita berdoa itu satu. Tapi kemudian kita terapkan di dalam hidup kita di dalam keluarga. Bisakah kita setia? Di sini saya tiba-tiba teringat bahwa tentunya Anda, tidak sedikit dari Anda, atau saya tidak tahu, saya tidak mengenal Anda secara pribadi, tetapi saya andaikan Anda juga menikah. Masih ingat enggak bagi yang menikah secara Katolik atau menerima sakramen? Siapa yang memberikan sakramen perkawinan? Coba jawab, satu atau dua orang. Siapa yang memberikan sakramen perkawinan? Romo. Romo siapa? Suami istri. Nah, itu sekarang udah ada yang pinter. Coba deh. Kan pengumuman gereja mengatakan saling menerimakan sakramen perkawinan, bukan? Jadi yang memberikan sakramen siapa? Yang memberikan sakramen adalah suami kepada istri dan istri pada suami. Bukan Romo. Romo nggak boleh menerima sakramen, kan? Menerima sakramen perkawinan, Romo hanya menjadi saksi. Nah, apa yang mau saya katakan adalah justru ketika Yusuf dan Maria setia di dalam duka, bisakah kita juga setia di dalam duka di dalam perkawinan kita supaya ada sukacita penuh? Jangan sampai, wah Romo saya nggak bahagia karena istri saya bawel, suami saya keras kepala, suami saya bandel, auban. Nanti dulu, itu belum tentu tidak membahagiakan. Tidak menggembirakan, iya sama seperti Yosef dan Maria, pasti juga duka itu adalah duka yang tidak menggembirakan, bukan? Apakah tidak berarti bahwa Maria dan Yosef nggak pernah berantem? Ya kalau mereka itu benar-benar manusia yang dalam arti tertentu juga tidak sempurna, ya bukan tidak mungkin mereka ya pernah diem-dieman karena mungkin saja bahwa mereka salah paham gitu kan. That's normal, wajar. Tetapi mereka tidak berkutat dalam kelemahan itu. Mereka ingin menjadi lebih baik. Demikian juga. Itu menjadi contoh bagi kita bagaimana kita setia juga di dalam duka. Supaya kita bisa masuk lebih dalam lagi kebahagiaan itu. Kekhawatiran saya dengan perkawinan sekarang adalah kita itu tidak bisa membedakan seperti tadi kegembiraan dan kebahagiaan. Yang dibayangkan dengan kebahagiaan kadang-kadang lebih bersifat sesuatu yang emosional, tidak gembira saja sudah mengatakan tidak bahagia, tidak. Bahagia itu sesuatu yang dalam. Nah, itu hanya contoh saja di dalam hubungan suami istri. Tapi juga dengan anak-anak. Bisakah kita bisa melihat bahwa kerepotan karena harus sekarang ini mendampingi anak-anak dalam situasi pandemi, itu juga pada dasarnya sebuah panggilan untuk mengingatkan bahwa pendidikan anak-anak itu sebenarnya yang pokok adalah tanggung jawab orang tua dong, bukan sekolah.
kita diingatkan lagi. Dan itulah yang sekali lagi menjadi tantangan kita. Bisakah kita setia di dalam duka itu untuk mendapatkan, seperti tadi saya katakan dan mengutip Yesus, ada sukacita penuh karena kita melaksanakan kehendak Bapa. Dan salah satunya melaksanakan kehendak Bapa adalah saling mengasihi, bukan? Sukacita penuh itu kata kuncinya. Karena duka yang kita alami bisa membawa sukacita penuh kalau kita mencoba melihatnya dengan kacamata iman. Demikian juga pandemi ini. Pandemi ini yang seperti tadi saya katakan, membuat galau, membuat kita khawatir, membuat kita bosan, membuat kadang-kadang dalam arti tertentu berantem di rumah. Nanti dulu, jangan dilihat ini sebagai hukuman Tuhan. Cakrawala kita harus lebih jernih untuk melihat bahwa ini bisa saja blessing in disguise untuk kita, yang memurnikan iman kita. Supaya kita bisa memang melihat bahwa Allah Bapa adalah Allah yang sungguh mendidik kita. Bukan Allah Bapa yang sekedar egois yang kita paham dengan kacamata kita saja. Bukankah kita kadang-kadang hanya melihat bahwa Allah itu kita sebut Bapa hanya karena menyenangkan kita, bukan? Allah Bapa yang menghibur, yang mengabulkan doa kita, yang mengampuni kita. Lupa bahwa Bapa yang baik itu yang mendidik, bukan? Dididik itu kan nggak enak. Dididik itu dikasih ujian-ujian. Nah, kalau kita bisa membuka mata kita, seperti juga Maria dan Yosef, melihat semua pengalaman yang nggak enak tadi, duka tadi, sebagai didikan Tuhan, nah kita pun sebenarnya diajak untuk seperti itu. Masih banyak sekali sebenarnya. Bagaimana kita harus setia di dalam duka. Bukan hanya setia pada pasangan, tetapi juga setia pada Tuhan yang kita sebut Bapa. Karena, sekali lagi, kalau tidak hati-hati, kita hanya akan melihat Bapa itu sekedar Bapa yang menyenangkan dan mengembirakan. Bukan Bapa yang mendidik kita. Bapa yang menuntut kita menjadi lebih baik. Bukankah Yesus pernah mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Dan kalau kita mau menjadi sempurna, kita menjadi lebih baik, kita menaik kelas, ya tentu saja harus melewati ujian-ujian. Itulah duka. Tapi kita harus setia menjalani. Karena memang Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, bukan? Jalan Yesus adalah jalan pengosongan diri, jalan salib. Jadi kalau Anda mau menjadi pengikut Kristus, tetapi pengen kaya, pengen sukses saja, lupakan itu. Yesus tidak menjanjikan sukses manusiawi, bukan kekayaan manusiawi, tetapi kekayaan batiniah yang paling dalam. Bisa kita setia seperti Maria dan Yosef? Maka dalam kesempatan bulan Maria ini, mari kita belajar dari Maria, bagaimana setia juga di dalam duka. Di dalam tahun Santo Yusuf, ya seperti dicanangkan oleh Bapak Paus, kita juga belajar bagaimana setia seperti Santo Yusuf. Setia menjalani panggilan kita, setia di dalam kesulitan-kesulitan kita, setia di dalam duka kita, karena di sanalah ada berkat yang berlimpah bagi sesama, bagi sahabat, bagi kerabat, dan tentu saja bagi masyarakat, kalau kita memang beriman dan setia di dalam Tuhan. Sudah setengah jam apa yang saya bicarakan. Selamat menjalani iman kita, selamat berbuah, selamat setia juga di dalam keluarga dan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke WL. Baik, terima kasih banyak Romo. Dengan kesibukannya masih memberikan kita kesempatan untuk bisa membagikan firman, membagikan kebenaran Tuhan, memberikan pengajaran untuk kita. Dan saya rasa semua kena ya. Semua kena. Bagaimana kita harus mendidik anak, menjadi orang tua yang baik. Adakah di sini Bapak Ibu yang mau sharing tentang pengalamannya mungkin menghadapi permasalahan dalam keluarga, bagaimana survive? Atau boleh sharing juga tentang bagaimana mendidik anak. Halo Bapak Ibu, Pak Petrus, Bu Vera, adakah yang mau di-sharing? Kita buat kesempatan 2 orang ya untuk sharing. Silahkan Bu Vera, silahkan. Ya.
Vera saya. Masa Vera saya kan enggak. Vera saya, siapa tahu ada Vera 2. Ya, terima kasih Romo sudah membagi membagi firman Tuhan pada malam hari ini. Saya lihat masih ada yang di atas saya, tapi saya sudah melewati pesta perak. Jadi mungkin untuk suka duka pasti, kalau orang sudah melewati pesta perak, pasti suka duka itu sudah dilewati segala macam-macam. Termasuk dukanya paling banyak. Karena kita tahu bersama bahwa rumah tangga sekarang banyak cerai dini. Ya? Cerai dini karena tidak bisa menerima dukanya. Jadi saya membagi pengalaman. Kalau saya pribadi, kita jangan kalau mau mencintai seseorang jangan lihat kekurangannya. Saya kasih tahu anak saya bilang, kan pernah datang dengan pacarnya ke rumah. Saya bilang sama pacarnya yang perempuan, kamu kalau suka dengan anak saya jangan lihat kelebihannya, lihat kekurangannya. Karena kalau kamu cuma lihat kelebihan anak saya, nanti rumah tanggamu tidak akur. Harus kalau kamu menerima kekurangannya, keluargamu bisa aman sampai selama-lamanya. Tiba waktunya Tuhan memisahkan. Jadi itulah yang saya bagi pengalaman kepada Bapak Ibu. Yang muda-muda ya, kalau yang tua jangan. Pasti sudah mengalami, yang masih muda dan belum. Saya sering dengan suami saya, kalau sarapan saya lihat mukanya, saya lihat, aduh, sudah tua, sudah berbeda dengan yang dulu ya. Tapi dengan saya lihat sudah bertambah keriput, saya merasa saya lebih mencintai, belas kasih saya muncul karena, aduh, ya karena dia sebagai kepala keluarga. Jadi bagi pasangan-pasangan muda, jangan selalu kita melihat atau mengharapkan kelebihan-kelebihan dari pasangan kita. Kita nikmati saja apa yang dia miliki, potensi suami kita atau istri kita. Kita hadapi saja, enjoy. Kalau kita enjoy, kita bisa menerima kekurangannya dia, pasti kita bisa melewati pesta perak dan pesta emas. Itu aja, terima kasih. Termasuk menerima kelebihan berat badan ya. Kalau kelebihan berat badan tidak masuk rumus, Romo. Biar kelebihan berat badan, yang penting yang intinya adalah menikmati, mau berat badan atau kurang dinikmati, kurang dan iya makanya tadinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Vera. Ya. Adakah lagi yang mau sharing? Cemeri mau sharing tentang firman tadi? Oke, Pak Petrus mungkin atau Bu Megalena yang muda-muda kan dari Novi. Ini kita masih punya waktu setengah jam lagi ya Romo sebelum Romo live. Jadi pergunakan kesempatannya dengan baik. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau sharing, silakan. Oke, mungkin saya Romo mau tanya sih sebenarnya. Ya boleh. Karena saya masih single. Kadang nih banyak ketakutan Romo untuk memulai hubungan dengan orang masuk dalam jenjang yang serius karena banyak yang pertimbangan bahwa keluarga itu ternyata menyeramkan. Masuk dalam hidup dan berkeluarga itu enggak, lihat tuh yang berkeluarga bahagia kok. Masalahnya banyak yang keriput jadinya Romo kita karena tua atau banyak masalah. Gimana sih sebenarnya Romo kita ini anak muda, apa yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk bisa lebih ke jenjang yang lebih tinggi Romo? Saya kira apa yang tadi dikatakan Ibu Vera saya garis bawahi, tapi memang saya biasanya mengatakan kurang lebih mirip dengan apa yang tadi dikatakan. Tujuan pacaran itu apa sih?
Jadi perkawinan Katolik itu sesuatu yang sangat luhur, tetapi harus didahului pacaran malah. Mungkin kata harus didahului pacaran itu kadang-kadang kok berbeda dengan agama lain yang malah melarang pacaran kan. Kalau kita malah harus pacaran, ya kan? Kalau tiba-tiba datang baru kenal 2 minggu, 3 minggu terus minta kepada pastor, pastor kami mau menikah, pasti dilarang, ya kan? Mengapa? Perlu ada pengenalan, bukan? Nah, sekarang pengenalan itu apa yang dikenali? Orang-orang kadang hanya mengatakan, oh ya, harus mengenal kepribadiannya. Oh, gampang kalau mengenali kepribadiannya kan. Ada punya rekening pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi, gitu kan gampang. Tetapi kepribadian yang mana? Nah, terutama sebenarnya adalah yang paling dikenali adalah kekurangan calon itu. Pacarmu itu harus dikenali kekurangannya. Kalau kelebihannya mas gampang. Bahkan nanti kalau muncul kelebihan yang lain itu bonus. Tetapi kekurangan ini penting. Tapi ada yang kedua, yang tadi belum dikatakan Ibu Vera, itu tujuan yang lebih pokok dari pacaran adalah apa itu? Setelah mengenali kekurangan pacar, apa yang kita kenali? Keluarganya. Mengenali diri sendiri. Kuat apa enggak dengan kekurangan itu? Kekurangan bukan tentu kejelekan loh ya. Kekurangan itu yang ketidakcocokan sebenarnya. Jadi gampangnya begini deh. Kamu misalnya orangnya sangat manajerial, sangat teratur, ya kan? Punya pacar seniman. Seniman itu kan kadang-kadang lebih banyak mudi kan, maksudnya lebih hidupnya dengan penuh perasaan, sehingga kadang-kadang susah teratur, termasuk keuangan. Nah, itu kan bukan kejelekan karena memang itu bagian dari karakter orang. Tetapi ini cocok apa enggak? Kalau kamu mengukur, wah kalau ternyata dengan orang kayak gitu aku nggak bisa, nggak kuat, ya jangan teruskan, ya kan? Dari mana nanti kita kelimpungan sendiri kan? Dengan pengandaian bahwa pacar itu tidak akan berubah karakternya sampai meninggal. Bahwa nanti berubah kita syukuri, tetapi pengandaian pertama adalah tidak boleh kita mengandaikan, oh dia pasti akan berubah kalau hidup bersama dengan aku. Enggak, itu nanti pasti akan mengecewakan. Ya kan? Maka sekali lagi harus berani ngukur diri. Bisa enggak dengan orang yang kayak begitu di dalam hidup kita? Supaya dengan demikian, ya tadi, ketika menjadi sakramen bagi yang lain, memberikan diri pada yang lain, kan janji perkawinan kan seperti itu, bukan? Saling memberikan diri dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, dalam kurus maupun gemuk, dalam kenceng maupun keriput, gitu kan? Nah, itu terus-menerus. Bisa enggak? Nah, kalau memang ibaratnya naik gunung, kalau enggak kuat, jangan. Tapi, justru kalau pasangan itu memang akan juga memberikan diri, maka tentunya akan bisa dijalani. Maka kembali di dalam cita-cita kita sebagai orang Katolik, Bunda Maria dan Santo Yosef menjadi teladan kesetiaan, terutama kesetiaan di dalam duka. Jangan lupa. Karena kesetiaan di dalam suka gampang banget. Tapi mereka justru karena mau menjalankan kehendak Tuhan, dan dalam bahasa kita sekarang, menjalankan panggilan Tuhan, sebagai suami istri, sebagai papa mama, sebagai bapak ibu, kalau dijalani, tentunya kita akan mendapatkan sukacita penuh. Begitu pengamatan saya. Kan saya pengamat, bukan praktisi perkawinan. Iya, makasih banyak, Romo. Iya, mungkin ada lagi Ibu Mary mungkin mau sharing atau mau bertanya. Silakan. Oke, saya mau bertanya Romo ini. Ya. Cari pasangan. So tua ini kok Civera, ini so 51. Romo, saya mau nanya, saya udah jadi Katolik kan udah lama ini. Boleh dikata sudah dari terima baptis itu pada saat SMP.
Nah, terus saya baru sadar pada saat Romo bercerita menggambarkan tadi bahwa pada saat Yesus disalibkan dan pada saat Maria memangku jenazah Yesus, di situ saya baru sadar bahwa memang selama dikisahkan di Alkitab itu mulai dari kisah sengsaranya hingga Yesus wafat, itu tidak pernah ada terlihat sedikit pun atau dikatakan sedikit pun bahwa ada Santo Yosef yang beserta mereka. Jadi pemikiran saya, apakah pada saat itu Romo, Santo Yosefnya udah enggak ada maksudnya? Udah meninggal, ya. Sudah meninggal, iya. Oh, begitu. Bukankah ya dibayangkan pada waktu itu Santo Yosef itu memang sudah dalam arti tertentu, kalau Maria itu pada waktu itu berumur 17-18, Yosef itu sudah hampir 30. Jadi kalau ditambah 33, sudah 63, kemungkinan sudah meninggal pada waktu itu. Jadi gitu loh. Oh, gitu ya, Romo. Ya, kira-kira. Jadi memang tidak ada kisah lain setelah Yesus berkarya tentang Santo Yosef, bukan? Maka kemungkinan memang, ya kemungkinan besar Santo Yosef sudah meninggal, sudah wafat gitu. Iya. Terima kasih Romo. Ya. Terus saya boleh bertanya Romo? Ya boleh dong. Terus selain Santo Yosef, selain yang dia itu tekun, apalagi yang bisa diteladani dari Santo Yosef? Kan selama ini juga dibilang Santo Yosef itu pelindung orang yang mau meninggal ya. Tapi ada juga di Puji Syukur Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret. Jadi kayak gimana itu Romo? Ya kan sebenarnya begini. Mengapa orang disebut santo? Sebenarnya yang paling pokok, ya tentu saja karena suci, bukan? Tetapi suci itu apa sih? Suci adalah ketika seseorang itu membuka hatinya lebar-lebar pada Allah, sehingga kehendak Allah itu terjadi. Bunda Maria disebut perawan, itu bukan soal perawan secara biologis, tetapi perawan secara spiritual, yang berarti bahwa hatinya itu, jiwanya 100% terbuka pada Allah, bersih 100%. Karena tadi, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, bukan? Nah, santo-santa yang lain disebut santo atau kudus karena hatinya juga terbuka sangat lebar. Ada yang 90%, kalau Bunda Maria 100%, maka mungkin Santo Yosef itu 90%. Mungkin santo-santa lain itu 80% atau 75%. Seperti kalau kita kuliah dulu, ada yudisium, ada cum laude, ada magna cum laude, gitu kan? Nah, demikian juga di dalam hidup iman, ada santo-santa, kemudian ada juga beato-beata, bukan? Beato-beata itu yang sedang di dalam proses penyelidikan, tetapi sudah dianggap kudus. Cuma memang, ya gampangnya begini deh, santo-santa itu yang di atas 80% keterbukaan hatinya, beato-beata itu yang 70%, yang menjadi contoh bagi kita. Nah, lalu kita bisa mengukur diri, kita terbuka berapa persen, gitu kan? Jadi contoh, apa yang paling pokok diteladani adalah bagaimana, sekali lagi, membuka hati dan melaksanakan kehendak Bapa juga di dalam panggilannya masing-masing. Ketika tadi dikatakan Santo Yosef adalah pelindung keluarga kudus, ya panggilannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak. Panggilan itu adalah memberikan diri sepenuhnya pada istri dan pada anaknya. Bahwa sepenuhnya itu diusahakan, iya, ada jatuh bangun, iya, tetapi seperti tadi saya katakan, ada tantangan-tantangan, ujian-ujian, dan Santo Yosef melewati itu, dan itu kita bisa mencontoh atau meneladan untuk itu. Jadi, sekali lagi, teladan di dalam membuka hati dan melaksanakan kehendak Bapa dalam panggilan masing-masing. Ya, panggilan itu tidak harus sekedar tanda petik pengetahuan saja. Panggilan sebagai manusia pengikut Kristus itu cuma satu sebenarnya. Cuma satu, yaitu berbuah, menjadi berkat bagi sesama. Ya kan? Nah,
menjadi berkat bagi sesama, itu bentuknya hanya dua. Bentuknya yaitu menikah dan menjadi SY. Tahu kan jadi SY? Selamanya jomblo. Selamanya jomblo itu ada yang jadi romo, ada yang jadi suster, ada yang jadi bruder. Tapi juga kalau mau menjomblo seumur hidup juga boleh, tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi yang penting berbuah. Ya kan? Sebenarnya cuma dua bentuk panggilannya. Bahwa kemudian ada yang jadi dosen, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi. Itu profesi namanya. Profesi itu adalah pendukung agar panggilan yang pokok, ya tadi berbuah juga di dalam keluarga maupun di sebagai jomblo tadi, memang bisa terdukung di dalam konteks hidup kita sebagai manusia di tengah masyarakat. Itu tadi, setia di dalam panggilan kita. Ya. Ya, terima kasih Romo. Mungkin ada lagi yang mau sharing atau membagikan pengalaman atau bertanya. Mungkin Ibu Lena? Atau Pak Petrus Lapeng? Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam Romo. Selamat malam. Ya, saya ingin bertanya, kalau saya tidak salah 3 minggu lalu atau 2 minggu lalu itu kita merayakan Minggu Panggilan. Ya, Minggu Panggilan, kebetulan waktu itu kan yang menjadi model dalam keluarga itu panggilan Santo Yosef. Ya. Nah, artinya peranan Santo Yosef dalam keluarga itu. Hanya saya ingin bertanya, Romo, kenapa kalau misalnya Yesus itu sendiri itu tidak pernah disebut putra Yusuf, tapi malah putra Maria, begitu? Ya, nah ini bagaimana peranan Yosef ini sebenarnya dalam keluarga? Nah, tetapi di dalam silsilah, di dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai berapa sih itu, kan disebutkan mengapa bahwa dia adalah putra Yusuf yang keturunan Daud, bukan? Oh iya, ya. Betul, tapi bahwa mengapa disebut Maria? Karena Maria yang hidupnya lebih panjang dan bahkan menemani Yesus ketika wafat. Tapi sebenarnya kalau disebut putra Yusuf pun boleh aja. Tapi jangan putra Andang ya, enggak. Boleh sebenarnya, tapi itu kan bentuk penghormatan kepada Maria memang. Bagaimana Maria adalah bunda orang beriman, maka tadi bunda orang beriman itu adalah ketika beriman itu berarti membuka hati kita pada Allah secara utuh, secara total. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap jiwamu. Itulah Maria yang 100%. Maka bunda orang beriman adalah Maria. Maka Yesus adalah putra Maria. Tapi mau disebut putra Yusuf pun nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Makasih Romo. Ya. Baik, adakah lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Sepertinya sudah cukup. Satu lagi. Satu lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, Romo saya yang nanya ya. Romo, sebagai keluarga muda ini mungkin ada kiat-kiat bagaimana caranya kami mendidik anak-anak. Misalnya mereka sudah dewasa dalam hal memilih pasangan, bagaimana biar bisa memilih pasangan yang seiman. Begini, mendidik anak itu kuncinya di dalam konteks beriman adalah kesaksian hidup. Yaitu kesaksian hidup orang tuanya. Apa artinya kesaksian hidup? Itu begini. Jadi bisa saja Anda itu pelayanan, Anda itu rajin berdoa, rajin ke gereja, misa, rosario, novena, apapun kegiatannya. Tetapi kalau tidak ada tanda petik buah roh, kelemah lembutan, sukacita, kesabaran, penguasaan diri, anak-anak, apa gunanya beriman? Ya kan? Apa gunanya
punya pasangan yang seiman. Kalau ternyata papa mama yang seiman saja ribut melulu, gitu kan? Jadi kesaksian. Karena bagaimanapun seperti tadi, saya tentu saja sangat menghargai pelayanan, PD, ke gereja, novena, rosario, tetapi harus sungguh dengan tanda petik dengan benar. Bukan mengejar target. Apa artinya mengejar target? Hanya menjalankan itu karena kewajiban. Contohnya misalnya, oke, sekarang ini bulan Maria. Ya kan? Lalu semua diminta rosario. Wah, kita menjalankan rosario. Tetapi di dalam hati kita sebenarnya ya kita mau kewajiban kita sebagai orang Katolik berdoa rosario. Lalu nanti kalau kita berdoa rosario pasti akan dikabulkan. Jadi tandanya apa? Coba perhatikan. Kalau Anda berdoa rosario atau novena. Rosario deh yang lumayan panjang. Begitu doa rosario selesai, lihatlah perasaan hati Anda. Kalau Anda tuh sudah selesai, itu berarti kewajiban. Ya enggak? Ya dong. Kalau kewajiban, gampangnya begini deh. Dulu waktu kalian pacaran, ya kan? Pacarnya datang, ditanya, "Kamu kangen enggak sih?" "Ya, aku datang karena kewajiban." Oh, pasti diusir pulang kan? Jadi kan memang harus datang dengan kasih. Demikian juga di dalam doa. Itu baru akan ada keterbukaan hati dan kita akan mendapatkan buah roh. Penguasaan diri, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran. Kalau ternyata kita itu pelayanan, doa rosario, ke gereja, sekedar kewajiban, dan tidak ada buahnya sama sekali di rumah, anak-anak juga ngapain beriman, ngapain cari jodoh seiman. Ya kan? Jadi dengan kata lain, kesaksian itu sangat menentukan. Sangat penting. Ya, karena saya sering kali ditanya, ngapain sih harus seiman? Papa mama seiman aja ribut. Ya kan? Ribut terus, ya sesekali ribut sih nggak masalah. Tapi bagaimana mengelola tanda petik salah paham, kemarahan, keributan itu dengan kacamata iman. Kalau tidak ada, ya tidak ada kesaksian. Oke, itu tentu saja dari pengamatan saya, ya kan? Soalnya saya takutnya kalau kiat-kiat itu berdasarkan pengalaman saya. Enggak tentunya. Oke. Baik, Romo, terima kasih banyak. Sudah banyak yang kita dapatkan malam hari ini. Bagaimana, Romo, kita tutup dengan doa dan kita sekaligus minta berkat ya, Romo? Sebelum boleh. Silahkan, Romo. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi kebersamaan kita malam hari ini. Senang bersama Anda. Dan mari kita juga berdoa, saling mendoakan. Saya berdoa juga untuk Anda, dan jangan lupa Anda juga mendoakan saya. Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau adalah Allah Bapa yang sungguh dapat kami andalkan karena Engkau adalah Bapa yang amat baik. Engkau mengasihi kami, Engkau menguatkan kami, Engkau hibur kami, Engkau mengampuni kami, tapi juga Engkau mendidik kami dengan banyak hal yang kadang-kadang tidak kami pahami. Pada malam hari ini kami belajar dari Santo Yosef dan Bunda Maria, bagaimana kami menjalankan kehendak-Mu, terbuka untuk sungguh-sungguh mendengarkan, memahami, dan melaksanakan kehendak-Mu juga di dalam suka duka hidup kami. Kami percayakan semuanya itu kepadamu. Maka bimbinglah kami senantiasa ya Tuhan, dengan terang Roh Kudus-Mu supaya kami melihat bahwa Engkau membimbing dan menguatkan kami di dalam menjalankan panggilan kami, di dalam keluarga dan masyarakat kami. Kami ingin agar kami saling menguatkan, kami saling setia, terutama kami yang berkeluarga, setia sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai orang tua, agar dapat menjalani panggilan ini menjadi berkat bagi mereka dan berkat bagi masyarakat juga. Berkatilah keluarga kami. Dan malam hari ini kami ingin istirahat, maka berkatilah istirahat kami, supaya besok pagi kami bangun lagi dengan kesegaran dan kesehatan, sehingga melaksanakan panggilan-Mu sebaik-baiknya. Bunda Maria dan Santo Yosef yang menjadi pelindung dan teladan kami, doakanlah kami anak-anak-Mu, supaya kami dapat
juga menjalani panggilan kami seturut teladan-Mu. Doakanlah kami juga, supaya kami membuka hati sebaik-baiknya dan terang Roh Kudus selalu menyinari kami. Doakanlah keluarga kami, doakanlah suami, istri, dan anak-anak kami, doakanlah sahabat kami, dan tentu saja doakanlah persekutuan kami, supaya kami pun dapat saling menguatkan dan saling mengingatkan di dalam jalan panggilan kami masing-masing. Kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita dan satu salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya kita ingat dan kuat dalam upaya menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga seluruh upaya kita untuk menjalani panggilan menjadi tumbuh dan berbuah, menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia, senantiasa sertai dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.